Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing budgeting untuk bulan Oktober tahun 2023. Nggak kerasa banget ya Bunda ya. Padahal perasaan baru kemarin bikin untuk bulan September. Udah di ujung bulan September aja. Nah, untuk bunda-bunda yang kebetulan belum bikin, yuk bikin bareng-bareng sama emak ya. Nah, di budgeting kali ini tuh emak khususkan untuk bunda-bunda yang penghasilannya itu antara kebutuhan dan juga penghasilannya itu banyakkan kebutuhannya ya. Jadi ini tuh emak alami juga bunda. Jadi bunda jangan merasa sendiri ya. Mak Saufa juga ngalamin semenjak si kakak Saufa itu masuk SMK yang biasanya SMP dia gratis. Sekarang tuh semua serba mahal. Dia juga harus ada ongkos, ada transport dan lain sebagainya. Dan setelah Mak Saufa beberapa bulan meriset ya, terus melakukan berbagai macam cara, dan inilah cara yang paling pas ya untuk emak ya. Jadi sebelumnya emak harus ngasih kisi-kisi dulu ya bunda-bunda ya, biar nggak gagal paham. Jadi di sini kebutuhan ekonomi rumah tangga ala emak Saufa emak bagi menjadi beberapa macam kebutuhan. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban di sini adalah yang wajib dibayar tiap bulan ya, karena emak penghasilannya bulanan. Jadi di sini ngitungnya bulanan. Kalau bunda-bunda penghasilannya mingguan, silahkan dihitung mingguan, atau harian pun boleh dihitung harian, dan nanti tinggal disisihkan aja untuk pengeluaran bulanannya. Nah, kalau Mak Saufa ini contoh untuk bulanan ya bunda ya, karena emak dapatnya itu setiap bulan. Nah, selanjutnya setelah kewajiban ya. Oh iya, contoh untuk kewajiban di sini ada bayar air, bayar listrik, PDAM, terus ada bayar SPP, pokoknya bayar-bayar yang harus dibayar tiap bulannya. Dan untuk kewajiban ini diprioritaskan supaya kita itu bisa roda perputaran ekonomi sosial itu bisa berputar gitu ya. Jadi kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, kayak sama kita punya ART gitu, bayar segera dibayar di awal bulan. Terus kita seumpama tiap bulan itu ada kewajiban untuk anak sekolah ya, buru-buru dibayar gitu ya, jangan sampai telat gitu. Setelah kewajiban selanjutnya Mak Saufa ada untuk kebutuhan konsumsi. Di antaranya adalah hal-hal yang kita konsumsi setiap bulan kita bersama keluarga kita gitu. Jadi pengeluaran untuk konsumsi contohnya ada belanja bulanan, belanja mingguan, atau belanja harian. Pokoknya yang ada hubungannya sama makan ya. Jadi untuk kayak gas, air minum, galon dan lain sebagainya, pokoknya itu masuknya ke kebutuhan konsumsi. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan yang sifatnya itu bisa, istilahnya bisa disesuaikan ya. Contoh uang jajan, terus kuota, terus pokoknya hal-hal yang kita bisa menyesuaikan sama kebutuhan kita gitu loh bun. Kalau memang istilahnya uang kita itu pas-pasan, berarti kebutuhan ini bisa ditekan. Nah, kalau seumpama kita ada uang lebih ya bolehlah untuk hiburan dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi untuk kebutuhan ini sifatnya itu menyesuaikan aja. Contohnya untuk hiburan, untuk jajan dan lain sebagainya. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan darurat, yaitu untuk kondangan, untuk sakit yang mendadak, pokoknya hal-hal yang sifatnya itu darurat. Ini bisa kita kelompokkan ke darurat, dan di sini juga bisa kita tekan juga ya untuk kebutuhan yang darurat ini. Untuk yang kelima yaitu tabungan dan juga sedekah. Ini juga sifatnya itu bisa kita sesuaikan sama istilahnya penghasilan kita gitu ya bun ya. Jadi nggak ada minimal atau maksimal, pokoknya kita sesuaikan aja sama kebutuhan kita, sama kemampuan kita juga. Nah, setelah tadi emak ngebahas kebutuhan, selanjutnya adalah penghasilan. Nah, penghasilan di sini dibagi dua, yaitu ada penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap. Apabila penghasilan tetap itu penghasilan yang setiap bulan itu sudah pasti kita terima. Nah, kalau seumpama penghasilan tidak tetap, itu penghasilan yang kita terima tapi jumlahnya itu kita berbeda-beda gitu yang kita terima ya. Contohnya tuh lemburan. Lemburan kan nggak bisa kan disamain, atau
bulan ini ada, bulan depan belum tentu ada gitu. Jadi untuk penghasilan yang tidak tetap ini sebaiknya juga jangan dibudgetingin untuk kewajiban ya. Jangan. Jadi sebisa mungkin kalau kita punya kewajiban itu disesuaikannya sama penghasilan pokok aja. Terus kalau semua mau beli apa-apa ya lebih baik nunggu tabungan aja gitu ya Bun ya. Jadi berpikir beberapa kali untuk mengambil kreditan, mengambil hutang dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan sama penghasilan yang tetap aja. Nah, untuk penghasilan yang tidak tetap ini bisa kita atur untuk kayak hiburan, jajan, kuota, pokoknya yang dari kisi-kisi yang tadi untuk kebutuhan nomor 3 ya, itu bisa masuk ke penghasilan yang tidak tetap. Nah, sedangkan untuk bayar-bayar kewajiban untuk konsumsi itu bisa kita memakai budgeting yang dari penghasilan yang tetap yang pasti kita terima ya, seperti itu. Jadi dengan begitu insya Allah tiap bulan kita nggak pusing karena udah pasti ada penghasilan untuk dibayarkan gitu. Nah, kalau seumpama bunda-bunda belum ada penghasilan sampingan atau belum ada penghasilan tidak tetapnya, bisa dimulai dari sekarang ya bunda-bunda ya. Bisa mulai dari jualan, ikut affiliate, atau pokoknya sekarang tuh banyak banget platform yang menyediakan kita untuk bisa istilahnya mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Apapun tuh bisa kita lakukan, yang penting halal ya bunda ya. Kayak seumpama jasa cuci gosok, jasa apa yang pokoknya hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya, termasuk kita menanam sayuran sendiri di rumah itu juga termasuk penghasilan tambahan loh Bun. Jadi kita bisa mengurangi belanja-belanja kan jadinya. Jadi pokoknya selama kita mau bergerak insya Allah itu merupakan rezeki juga gitu. Nah, jadi penjelasan tadi tuh itu tadi kan ala emak ya. Jadi kalau bunda-bunda nyamannya istilahnya memakai metode silahkan. Bunda nyamannya istilahnya yang penting udah dibayar-bayar semuanya terus dibagi 30 hari. Jadi setiap harinya itu untuk makan boleh. Pokoknya senyamannya aja. Selama bunda bisa memenuhi kebutuhan bunda-bunda, bunda juga bisa sedekah, bisa nabung dan lain sebagainya, bisa bermanfaat untuk sekitar, itu lakukan aja. Tapi kalau untuk bunda-bunda yang masih bingung nih cara budgeting, jadi cara ngitungnya gimana sih mak, kalau aku punya penghasilan ini, punya penghasilan itu, ya seperti ini ya caranya ya. Dan langsung aja Mak Saufa mau melakukan budgeting ala emak ya. Jadi untuk penghasilan Pak suami itu adalah Rp4.400.000 satu bulan. Dan untuk penghasilan tetap Pak suami ini akan emak gunakan yang pertama untuk bayar-bayar kewajiban emak. Satu bulan itu kewajiban emak adalah 2.225.000 ya, totalnya kewajiban-kewajiban emak, yaitu untuk bayar cicilan, terus untuk SPP, untuk wifi, listrik dan lain sebagainya. Jadi ini emak pisahkan 2.225.000 khusus untuk kewajiban di awal bulan segera dibayar-bayarkan. Sebisa mungkin apabila kita memiliki pemasukan atau penghasilan, itu kita menyesuaikan kewajiban kita ya. Jangan sampai kewajibannya itu lebih dari istilahnya melebihi dari penghasilan kita, nanti kita malah kewalahan ya, nanti malah hutang minus gitu ya. Jadi sebisa mungkin ini tuh idealnya tuh sebenarnya 30% aja. Tapi ini juga emak udah 50% sendiri ya untuk kewajiban. Tapi insya Allah akan emak imbangi dengan penghasilan tambahan ya insya Allah. Dan selanjutnya untuk pengeluaran selanjutnya adalah untuk konsumsi di sini yang emak pakai, yaitu yang pertama adalah untuk kebutuhan belanja bulanan itu 500.000 dan untuk belanja hariannya itu 1 juta rupiah. Jadi totalnya itu 1.500.000 itu udah untuk makan, untuk belanja dan lain sebagainya. Itu totalnya 1.500.000 ya, udah include beras, galon, belanja-belanja dan lain sebagainya. Jadi di sini masih ada sisa 650.000, maka akan emak pakai untuk uang saku Pak suami ya. Jadi ini udah habis ya untuk penghasilan tetapnya, yaitu untuk
Pertama untuk bayar kewajiban, untuk konsumsi, dan juga untuk uang saku pak suami. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan-kebutuhan emak yang lain, apalagi kebutuhan yang bisa menyesuaikan, itu emak sesuaikan dengan penghasilan tambahan. Jadi, emak lihat dulu nih nanti untuk lemburannya dapatnya berapa dulu. Barulah emak bagi untuk, kayak uang saku kakak tantri, terus untuk transportasi dan lain sebagainya. Dan, kalau untuk penghasilan tambahan dari emak Saufa sendiri kan ada tuh ya, nanti bisa untuk nambah-nambahin dan, tentunya tetap ya untuk tabungan utama tetap harus ada dan, nanti ada satu lagi yaitu untuk sedekah insya Allah dikeluarkan dari penghasilan tambahan. Nah, sekarang tuh emak lebih nyaman memakai metode yang seperti ini ya, karena memang untuk pengeluaran setelah si kakak sekolah itu ya alhamdulillah lumayan banyak. Jadi sekarang emak nyaman memakai metode ini dan Mak Saufa juga harus imbangi dengan lebih produktif lagi dalam bekerja, produktif lagi dalam mencari penghasilan tambahan. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat di vlog selanjutnya, yaitu pos-pos keuangan untuk gajian bulan Oktober tahun 2023. Nanti akan emak jabarkan lagi lebih lengkapnya. Terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu setia menonton emak Saufa. Terima kasih banyak. Semoga vlog ini bisa ngebantu bunda-bunda semua dalam budgeting. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.